Cerita diawali dari perang antara dua bersaudara, yaitu Hagoromo dan Hamura melawan ibunya sendiri Kaguya Otsutsuki. Setelah pertarungan selesai, Hagoromo memecah Yubi menjadi 9 bagian, yang disebut sebagai biju. Nah, mulai dari situ, Kurama dan biju lainnya lahir. Dari 9 biju, Kurama lah yang memiliki cakra paling banyak atau ekor terbanyak dari yang lainnya. Beberapa waktu berlalu, Hagoromo meminta semua biju untuk bisa hidup berdampingan dengan manusia. Tujuannya agar dunia yang diciptakannya menjadi seimbang. Di sini Kurama merasa sedih karena hanya kakek itulah yang bisa merasakan perasaannya. Di sini sikap Kurama mulai berubah menjadi pendiam dan pemarah. Cerita berlanjut beberapa tahun kemudian, di mana para biju diburu untuk dijadikan senjata para negara. Dan mulai dari sini Kurama membenci manusia. Bukan hanya itu saja, ada seorang shinobi yang mencoba menaklukkannya, yaitu Ginkaku dan Kinkaku. Namun sayangnya mereka tidak berhasil. Malahan mereka berdua ditelan oleh Kurama. Ternyata Ginkaku dan Kinkaku masih hidup setelah memakan bagian perut dari Kurama. Selang beberapa tahun, Kurama diburu lagi oleh shinobi. Namun sayangnya itu gagal. Lagi-lagi ada yang memburunya. Namun kali ini Kurama berhasil ditaklukkan oleh Madara, di mana Madara mempunyai mata Mangekyou Sharingan. Jadi kelemahan dari Kurama adalah pengguna mata Sharingan. Di sini Kurama dijadikan oleh Madara untuk menguasai dunia. Namun sayangnya usaha dari Madara digagalkan oleh rivalnya sendiri, yaitu Hashirama. Dengan kekalahan Madara, Kurama disegel di tubuh seorang perempuan yang bernama Mito Uzumaki. Nah, ia adalah orang pertama yang menjadi wadah dari Kurama. Wadah dari para biju disebut sebagai Jinchuriki. Di sisi Kurama, ia sangat membenci manusia lagi, karena manusia hanya menggunakan para biju untuk diperalat sebagai senjata. Jadi di sini Kurama tertidur cukup lama di tubuh Mito. Namun lagi-lagi Kurama disegel di tubuh anak perempuan kecil, yaitu Kushina Uzumaki. Nah, kenapa Kurama disegel di tubuh seseorang dari klan Uzumaki? Karena klan Uzumaki memiliki justru penyegel yang kuat ditambah cakra yang sangat banyak. Jadi hanya klan Uzumaki lah yang cocok sebagai wadah biju. Selang beberapa tahun, Kushina tumbuh menjadi dewasa dan menikah dengan Minato. Kemudian Kushina mengandung seorang anak. Di sini Kurama memiliki kesempatan untuk keluar dari tubuh Kushina. Kebetulan juga ada orang misterius alias Tobi yang mencoba mengeluarkan Kurama di kelahiran Kushina. Alhasil Kurama bisa keluar dari tubuh Kushina. Namun sayangnya ia dikendalikan lagi oleh Tobi, di mana Tobi menggunakan Kyuubi untuk menghancurkan Konoha. Lagi-lagi Kurama di sini disudutkan kembali oleh para shinobi Konoha. Berikutnya adalah kejadian kali ketiga Kurama akan disegel. Di sana Kurama memberontak. Namun kekuatannya telah dikekang oleh Kushina. Ditambah lagi setengah cakranya disegel di tubuh Minato menggunakan Shiki Fujin. Dan setengahnya lagi disegel di tubuh seorang bayi yang bernama Naruto. Kejadian itu membuat Minato dan Kushina gugur saat membela Konoha dari serangan Kyuubi. Di sisi Kurama, ia sangat marah kepada manusia, terutama shinobi dari klan Uchiha. Beberapa tahun setelah itu, Naruto tumbuh menjadi besar, di mana Naruto saat itu sangat dikucilkan karena ada sosok monster yang berada di tubuhnya. Sementara itu, Kurama masih mencari dan menanti kesempatan untuk bisa keluar. Nah, untuk bisa keluar dari tubuh Naruto, Kurama sedikit demi sedikit memberikan cakranya kepada Naruto agar segel yang dibuat oleh Minato menjadi lemah. Seiring berjalannya waktu, Naruto sering menggunakan cakra Kurama, mulai dari menggunakan Kage Bunshin di saat melawan Neji, dan yang paling besar adalah melawan Zabuza, di mana saat itu Naruto menggunakan cakra Kurama sampai ekor 1. Di sini Kurama sangat senang karena Naruto secara berulang kali membutuhkan cakranya. Dengan hal tersebut, kesempatan Kurama keluar semakin besar. Setelah beberapa tahun melihat perkembangan Naruto, Kurama meyakini bahwa Naruto berbeda dari manusia lainnya, terutama tekad dan kerja kerasnya untuk mencapai tujuannya. Selain itu, beberapa perkataan dari Naruto membuat hati Kurama terketuk. Terlepas dari itu semua, Kurama masih mencoba untuk keluar dari tubuh Naruto. Alasannya, suatu saat nanti kejadian yang sama sebelumnya akan terulang kembali. Cerita beralih ketika Naruto telah menjadi dewasa, yang mana Naruto tumbuh menjadi shinobi yang hebat berkat berlatih dengan Jiraiya. Dan mulai dari sini, penduduk mulai menerima kehadiran dari Naruto. Di samping itu, Kurama tampak sedikit senang karena melihat perubahan Naruto yang begitu pesat. Kejadian tak terduga terjadi di mana kemarahan Naruto memuncak dan berubah menjadi Kyuubi yang belum sempurna, di mana saat itu diperlihatkan kekuatan Kyuubi yang sangat besar, yang mana membuat Pain kewalahan.
Namun lagi-lagi Kurama tidak berhasil keluar karena Minato berhasil menyadarkan Naruto kembali. Sampai pada akhirnya Naruto mencoba untuk menguasai cakra Kurama. Itu bertujuan agar kelak bisa menggunakan kekuatan Kyuubi sepenuhnya. Jadi di sini Naruto mati-matian melawan Kyuubi. Di sini adalah kesempatan besar Kurama untuk menguasai tubuh Naruto. Namun lagi-lagi dirinya gagal. Karena di sini Naruto dibantu oleh ibunya dengan jutsu spesial dari klan Uzumaki. Dengan itu Naruto berhasil menyerap semua cakra dari Kurama. Dan di sini Naruto mendapatkan penampilan baru yaitu Biju Mode. Dengan peristiwa itu Kurama sangat membenci Naruto. Bersamaan dengan itu perang shinobi dimulai. Perang pun berlangsung lama dan mengakibatkan banyak korban. Sampai akhirnya perang memuncak di mana Naruto dan aliansi shinobi melawan Obito dan Madara. Di saat itu Kurama sangat terkejut karena Madara hidup kembali. Dan ia meminta Naruto untuk berhati-hati. Sepertinya di sini Kurama lebih memilih bersama Naruto ketimbang dengan Madara. Di perang ini diperlihatkan hal yang mengejutkan, di mana Kurama ingin membantu Naruto. Alasannya Naruto bisa membuatnya berubah. Tapi bukan hanya itu saja, kemungkinan Naruto adalah anak yang bermata biru yang dikatakan oleh petapa Rikudo. Karena hal tersebut Kurama akhirnya mau bergabung dengan Naruto. Bisa dibilang Kurama tidak lagi membenci umat manusia. Setelah bersatu dengan Naruto, kekuatan Kurama mulai terlihat, yang mana kekuatannya bisa membuat Yubi pun cukup kewalahan. Kedekatannya pun mulai bertambah di mana ia sepenuh hati memberikan cakranya kepada Naruto. Namun sayangnya kekuatannya tidak terlalu kuat untuk melawan Obito dalam mode Jinchuriki. Tiba-tiba pula Hokage terdahulu hidup kembali dengan jutsu Edo Tensei. Dan di saat itu juga, cakra Kurama yang berada di tubuh Minato tersambung kepada Naruto. Singkat cerita, Naruto dan Minato menggabungkan kekuatan mereka agar bisa mengalahkan Obito. Sampai akhirnya Obito bisa dikalahkan. Namun lagi-lagi muncul musuh baru yaitu Madara. Di sini Madara juga menjadi Jinchuriki berkat menyerap cakra Jubi dan biju lainnya termasuk Kurama. Jadi di sini Naruto sekarat akibat keluarnya Kurama dari tubuhnya. Lalu Kurama meminta Gaara untuk menghidupkan Naruto menggunakan cakra Kyuubi yang berada di tubuh Minato. Berkat hal tersebut, Naruto berhasil hidup kembali. Selain itu, Naruto mendapatkan kekuatan dari Rikudo Sennin. Jadi kekuatannya di sini sangatlah istimewa. Dengan kekuatan itu juga, Naruto berhasil membuat Madara terpojok. Namun kejadian tak terduga terjadi lagi, di mana Zetsu mengkhianati Madara untuk bisa membangkitkan Kaguya. Singkat cerita, Naruto bersama Kurama berhasil menggunakan kekuatannya tersebut untuk menyegel Kaguya. Dan akhirnya peperangan pun berakhir. Sebelum perang itu benar-benar berakhir, diperlihatkan pertarungan terakhir antara Naruto dan Sasuke. Pada pertarungan tersebut, Kurama sudah lebih dekat dari sebelumnya. Itu dibuktikan dari pertarungan besar melawan Sasuke. Berikutnya, para biju pun dibebaskan dari senjata para negara. Karena berkat semua biju, umat manusia tidak akan punah. Jadi di sini, para biju hidup sendiri-sendiri. Sementara itu, Kurama masih bersama dengan Naruto. Alasannya karena ia sudah lama bersama dengannya. Cerita selanjutnya yaitu pada saat di anime Boruto. Waktu berlalu dengan cepat dan tidak ada lagi peperangan. Selain itu, para biju juga hidup dengan damai. Namun ada suatu hal yang mengejutkan, di mana klan Otsutsuki mulai mengincar para biju. Tujuannya untuk menghancurkan dunia yang dibuat oleh Kaguya. Di saat itu diperlihatkan kekuatan lagi dari Kurama dan Naruto, yang mana sekarang ia sudah bisa menguasai cakra Kurama sepenuhnya. Bukan hanya itu saja, kekuatannya saat ini bisa dibilang adalah yang paling kuat. Mulai dari sini, Kurama merasa senang karena para biju tidak dipergunakan lagi oleh manusia. Terutama, ia sangat berterima kasih kepada Naruto untuk semuanya. Nah, itulah alur cerita dari Kurama dari dulu hingga sekarang. Kisah Kurama tak berhenti begitu saja, karena animenya masih berlanjut sampai sekarang. Terima kasih sudah